Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang harus terpatri pada diri kita adalah bahwa tidak akan pernah kita tidak peduli kepada Palestina. Mengapa? Karena setiap kali teringat kita pada Palestina, pasti tidak akan bisa dilepaskan dengan kota yang bernama Yerusalem atau Baitul Maqdis. Dan setiap kali disebut Baitul Maqdis, pasti teringat kita kepada Masjidil Aqsa. Dan setiap kali tersebut Masjidil Aqsa, pasti kita akan teringat kepada peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi disampaikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, pada satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ibnu Abbas mengatakan diberkahinya sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah seluruh Palestina. Imam As-Syaukani menyebut bukan hanya Palestina, tapi seluruh Syam. Selain Palestina juga mencakup Syria, Lebanon, kemudian Yordan. Jamaah sekalian, jadi Palestina tidak bisa dilepaskan dari akidah kita. Peristiwa Isra Mi'raj menandai satu momen penting menyangkut kenabian baginda Rasulullah SAW. Oleh para ulama, peristiwa itu disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Karena pada waktu itu yang yakin bertambah yakin, yang ragu dan yang ingkar seperti seolah-olah mendapatkan alasan untuk bertambah ingkar dan menjadi tidak yakin. Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa. Karena itu sekali lagi tidak mungkin kita tidak peduli. Ini sekaligus untuk menepis anggapan bahwa urusan Palestina itu hanya urusan orang-orang Palestina saja. Urusan Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah urusan kita semua. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita semua. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa untuk kita semua. Masjidil Aqsa dengan demikian juga adalah masjid kita semua. Oleh karena itu tidak mungkin kita abai terhadap apa yang terjadi di Palestina. Takbir. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih dari 1000 tahun wilayah Palestina, Yerusalem khususnya, selalu dalam keadaan aman, damai, tertib di bawah semenjak ke Yerusalem, masuk ke Palestina, masuk ke pintu Yerusalem, sambut oleh pendeta Savernius, lalu dibuatlah apa yang oleh para ulama disebut sebagai Ihdad Umariyah atau perjanjian Umar, yang intinya Islam menjamin keamanan dan kebebasan beribadah bagi orang-orang Nasrani di sana. 1000 tahun lebih suasana damai itu terjaga. Semua itu kemudian berakhir setelah orang-orang Yahudi berusaha untuk masuk ke wilayah itu. Adalah Theodor Herzl yang mencoba mempengaruhi Sultan Abdul Hamid II. Dia tahu bahwa wilayah Palestina bukanlah wilayah tanpa penghuni. Wilayah Palestina bukanlah wilayah yang tidak ada penjaganya.
Mengapa Theodor Herzl datang kepada Sultan Abdul Hamid II? Karena dia tahu dialah khalifah yang menguasai atau yang menjaga wilayah Palestina itu. Theodor Herzl membawa misi untuk mencari tempat atau wilayah settlement, pemukiman bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Dan apa jawab Khalifah Abdul Hamid II? Dia katakan bahwa tanah itu, tanah Palestina itu bukan milikku, tetapi milik umatku. Sultan Abdul Hamid II bahwa tanah Palestina itu adalah tanah Khoros. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menyerahkan tanah itu kepada siapapun, apalagi kepada pihak lawan. Theodor Herzl berusaha untuk menyuap atau menyogok Sultan Abdul Hamid II dengan sejumlah emas 150 juta pon, yang kalau dihitung ini hari nilainya lebih dari 300 triliun. Dan apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II? Dia katakan, andai bumi yang aku injak ini tembus sampai ke bumi sebelah sana, semuanya menjadi emas, kau serahkan kepadaku, saya tidak akan pernah kulepaskan bumi Palestina itu. Jamaah sekalian, inilah prinsip yang penting harus kita pegang sebagai seorang muslim. Ini pula prinsip yang semestinya dipegang oleh seorang pemimpin, bahwa tanah Palestina itu adalah tanah wakaf milik kaum muslim. Dan apa yang kemudian dia katakan? Sultan Abdul Hamid mengatakan bahwa aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, karena ia bukan milikku. Tanah ini adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyirami dengan darah mereka. Yahudi, silahkan kau simpan hartamu itu. Diusirlah Theodor Herzl itu dengan tidak hormat.